Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi Amang Inang dan saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dimanapun kita saat ini berada, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita dengarkan. Ayat harian kita hari ini, Sabtu 25 September 2021, diambil dari Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Demikian firman Tuhan. Saudaraku dalam Kristus Yesus, dalam hidup kita sangat mengharapkan bahwa hal-hal yang baik, sukacita, kebahagiaan akan mengiringi kehidupan kita. Kita akan dapat merasakan bahwa kita meraih segala kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup kita. Dan kerinduan seperti ini tentu tidak berlebihan, karena manusia secara lahiriah, sejak dia lahir dengan segala harapan dari orang tua yang telah melahirkannya, kemudian membesarkan dan mulai menyekolahkan anak-anaknya, memiliki keinginan yang tinggi, kerinduan yang besar supaya anak-anaknya kelak menjadi anak-anak yang berhasil, memiliki kebahagiaan, kegembiraan, dan sukacita. Itu sebabnya dari sejak dini anak-anak telah dididik dengan baik dalam pendidikan yang terstruktur dan pendidikan yang betul-betul dipersiapkan supaya mereka meraih keberhasilan di masa mendatang. Dalam perjalanan kita pribadi, lepas pribadi pun tentu kita sangat menginginkan hidup kita bahagia, bersukacita. Tidak ada orang mungkin yang menginginkan kesedihan menghampiri hidupnya. Mereka bahkan bila penting menghindari kesedihan dalam kehidupannya. Di tengah-tengah sebuah perkumpulan atau persekutuan, tentu sekali persekutuan itu sangat merindukan sukacita menjadi bagian dari dinamika kehidupan bersama di tengah-tengah persekutuan atau di tengah-tengah suatu kumpulan. Karena dengan kegembiraan mereka memiliki rasa optimis, mereka memiliki kesempatan dan peluang untuk saling mengungkapkan keberhasilan mereka, kegembiraan mereka melalui hubungan satu dengan yang lain. Tetapi apabila duka cita atau kesedihan, hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan orang-orang tertentu dalam satu perkumpulan, mereka tentu akan menyebabkan pengaruh yang tidak sedikit bagi mereka pribadi lepas pribadi dalam kehidupan interaksi kebersamaan mereka. Karena itulah Rasul Paulus dalam perjalanan pengalaman imannya, terutama di jemaat di Roma, memberikan pedoman yang tegas, memberikan bimbingan dalam kehidupan bersama sebagai persekutuan, supaya jemaat tetap memelihara sikap hidup kebersamaan, bahkan di tengah-tengah kesedihan, bahwa satu dengan yang lain harus dapat merasakan kesedihan yang satu. Bahkan di tengah-tengah sukacita, yang satu mesti dapat merasakan sukacita yang lain. Tentu ini adalah merupakan satu keseimbangan hidup yang melatih orang-orang Kristen, orang-orang percaya, bahwa manakala mereka menghadapi atau mengalami sukacita dalam hidupnya, mereka harus mampu untuk hidup berbagi dalam sukacita sesama. Demikian juga pada saat mereka menghadapi penderitaan, kesedihan, maka mereka juga harus mampu untuk saling berbagi
saling menanggung segala beban yang dihadapi oleh teman seimannya, satu persekutuan dengan dia. Dan inilah gambaran dari persekutuan umat Kristiani yang sangat jelas dihadirkan dalam kehidupan umat percaya pada gereja mula-mula. Ini juga salah satu ciri persekutuan yang diperlihatkan oleh Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, kita tetap dapat bersyukur, bersukacita bersama dengan saudara kekasih kita. Tetapi apabila pun kita menghadapi hal-hal yang menyebabkan hidup kita sedih, menyebabkan hidup kita penuh dengan nestapa, maka kita diajak oleh firman Tuhan hari ini supaya kita boleh juga berbagi bagi sesama kita. Kita diajak supaya kita boleh tertawa bersama dengan orang lain, dengan saudara seiman kita, tetapi kita juga pada saat yang sama diajak supaya kita juga dapat merasakan kesedihan saudara kekasih kita. Itulah gambaran yang real dari kehidupan umat percaya. Bagaimana kita membangun persekutuan satu dengan yang lain di tengah-tengah segala dinamika yang kita hadapi. Jangan pula terjadi manakala teman kita menghadapi penderitaan, mengalami pergumulan yang hebat, lalu kita, sahabat sebelumnya yang sangat setia, tiba-tiba meninggalkan mereka, membiarkan mereka, tidak menolong. Bahkan saat sahabat kita itu meminta uluran tangan kita, kita memberikan alasan-alasan yang sesungguhnya bukan alasan yang sebenarnya, tetapi adalah alasan kita karena tidak bersedia membuka hati kita untuk dapat menolong mereka. Karena itu firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh mengajarkan kepada kita bagaimana kita hidup sebagai anak Tuhan, membangun kasih persaudaraan di tengah-tengah kehidupan kita. Kita tidak boleh hanya menikmati indahnya hidup, lalu sahabat kita menjadi sahabat yang kita sebut sahabat yang setia, tetapi manakala menghadapi kesusahan, kesedihan, menghadapi tak tangis, lalu terjadi sifat saling membiarkan. Karena itulah salah satu ciri iman Kristiani kita, salah satu bentuk persekutuan Kristiani kita adalah bahwa kita harus dapat merasakan penderitaan orang lain, merasakan kesedihan orang lain. Kita harus dapat menangis beserta dengan saudara kita, memiliki kepedulian, kita memiliki tanggung jawab juga untuk bersama-sama menanggung penderitaan kesedihan mereka, isak tangis mereka. Tetapi pada saat yang sama, manakala kita menikmati belas kasih Tuhan, kemurahan Tuhan yang memberikan limpahan rezeki, sukacita dan kebahagiaan bagi kita, maka setiap orang Kristen terpanggil memiliki satu kewajiban untuk dapat berbagi sukacita bersama dengan saudara kekasihnya, karena kita satu di dalam Kristus. Dalam Yesus kita bersaudara, dan sebagai saudara kita harus dapat sungguh-sungguh menggambarkan kehidupan yang dapat saling berbagi dalam segala pengalaman hidup kita. Bukan hanya berbagi dalam sukacita, juga berbagi dalam duka cita. Karena itulah Amang dan Inang, saudara kekasih yang saat ini mendengarkan firman ini, hayatilah ini dalam kehidupan kita. Praktekkanlah ini dalam realitas pergaulan kita sehari-hari. Imanilah dan teladanilah apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, terutama pada ayat kita hari ini, yang memberikan kepada kita satu tuntunan iman bagaimana kita hidup bersama dengan orang lain, hidup dalam persaudaraan kasih, saling menguatkan pada saat kita sedang mengalami kesusahan, mengalami penderitaan dan tangisan. Tetapi pada saat kita juga dilimpahi dengan segala sukacita, mari kita juga belajar untuk berbagi sukacita kita dengan sesama kita. Karena itulah yang diminta oleh Tuhan Yesus dari kita, supaya dalam praktek hidup Kristiani kita, persekutuan semacam itu menjadi kekuatan yang senantiasa menguatkan cinta kasih kita dalam Tuhan dan cinta kasih kita dalam hidup bersama dengan orang lain. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Ajar kami untuk setia. Ajar kami untuk dapat saling berbagi dengan sesama kami. Bukan hanya pada saat senang, tetapi juga pada saat susah, pada saat tangis. Biarlah Tuhan mengajar kami untuk selalu setia bersama dengan orang lain. Dan ini adalah merupakan ciri persekutuan orang-orang Kristen, bahwa kami harus dapat saling berbagi dalam apapun yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biar firman-Mu ini menginspirasi hidup kami sepanjang hari ini. Sertai sekolah minggu remaja Naposo
dan orang tua juga lansia, supaya mereka tetap berada dalam lindungan Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin.